Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sistem politik di negara Inggris dan perbedaannya dengan negara Indonesia. Dengan mata kuliah Cross Cultural, dosen pengampu Bapak Uub Gufron SSMUD, dan disusun oleh saya sendiri, Ratna Dewi Mindayasari, dari kelas X2H dengan NPM 202125000365. Inggris merupakan negara yang memiliki ibu kota di London. Negara yang menganut sistem politik monarki konstitusional ini memiliki nama resmi Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Raya. Tujuan sistem politik: yang pertama, mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Yang kedua, menumbuh kembangkan dan menguatkan sikap politik di kalangan masyarakat secara menyeluruh. Yang ketiga, terpilihnya penyelenggara politik dari tingkat pusat hingga daerah yang sesuai dengan persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, mewujudkan cita-cita satu bangsa. Yang kelima, untuk membangun suatu sistem pemerintahan yang tegak dan kokoh di atas dasar untuk melaksanakan hukum. Pengertian demokrasi menurut Abraham Lincoln dalam pidatonya menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi di dalam suatu pemerintahan. Sistem politik di Inggris bisa dikatakan sebagai salah satu sistem politik modern tertua di dunia. Sistem politik yang dianut di Inggris adalah sistem politik demokrasi. Sistem pemerintahan Inggris. Inggris adalah negara kesatuan atau yang biasa disebut dengan United Kingdom, terbentuk pada tahun 1707 dengan wilayah meliputi England, Wales, Irlandia Utara, dan Skotlandia. Inggris sudah menggunakan sistem pemerintahan monarki pada abad ke-9, berubah menjadi monarki konstitusional pada abad ke-17. Didasarkan pada konstitusi tidak tertulis, Inggris adalah salah satu dari negara-negara dunia yang tidak memiliki konstitusi tunggal dan tertulis. Sebaliknya, Inggris yang berlaku adalah konvensi-konvensi, hukum yang berlaku umum, kebiasaan-kebiasaan tradisional, dan bagian yang terpisah dari hukum tata negara. Konstitusi kerajaan Inggris memang tidak memiliki bentuk yang terkodifikasi, namun aturan-aturan hukum yang memuat berbagai hal tertentu dan saling terpisah banyak ditemukan dengan istilah. Sistem pemerintahan di Inggris menganut sistem parlementer. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan yang sangat besar di dalam pemerintahan. Parlemen yang duduk di pemerintahan berhak atau mewakili wewenang untuk mengangkat Perdana Menteri dan juga dapat menjatuhkan pemerintahan yang sedang memimpin negara melalui beberapa macam cara, seperti salah satunya mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Kekuasaan pemerintah terdapat pada Perdana Menteri dan Menteri atau bisa juga disebut dengan kabinet. Kekuasaan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Inggris berada di tangan parlemen yang bisa disebut dengan House of Commons and House of Lords. House of Commons atau dalam kurung majelis rendah. Sejarah Kerajaan Inggris. Kerajaan Inggris merupakan penyatuan dari dua kerajaan, yaitu Inggris dan Skotlandia. Pernyataan tersebut sudah terjadi sejak 1 Mei tahun 1701. Sejak saat itu,
kerajaan Inggris memiliki raja dan ratu yang aktif muncul di publik untuk urusan kenegaraan. Kerajaan juga memiliki sejumlah tugas konstitusional termasuk menandatangani undang-undang, menunjuk Perdana Menteri, dan memulai sesi parlemen. Tetapi, sebagian besar kekuasaan itu telah didelegasikan dari waktu ke waktu. Saat ini, kerajaan Inggris dipimpin oleh Ratu Elizabeth II yang telah memerintah Inggris sejak 1952 dan menjadi penguasa terlama dalam sejarah Inggris. Sebelum dipimpin oleh Ratu Elizabeth II, berikut ini silsilah keluarga kerajaan Inggris. Yang pertama ada Ratu Anne Stuart. Sejak 8 Maret tahun 1702, ia menjadi Ratu Inggris, Skotlandia, dan Irlandia. Ratu Anne kemudian resmi menjadi Ratu Inggris yang pertama pada 1 Mei tahun 1707 hingga 1 Agustus 1714. Pada masa pemerintahannya, Ratu Anne mengistimewakan para politikus dari golongan Tory yang berhaluan moderat karena menganut pandangan-pandangan Kristen Anglikana yang sama dengannya. Yang kedua ada Raja dan Ratu dinasti Hanover. Dari tahun 1714 hingga tahun 1910, ketika Raja Stuart terakhir Inggris, Ratu Anne meninggal dunia pada tahun 1714. Mahkota Inggris disahkan berdasarkan Undang-Undang Penyelesaian tahun 1701. Yang ketiga ada Raja Edward. Raja Edward merupakan putra dari Ratu Victoria. Ia resmi menggantikan tahta ibunya pada 22 Januari tahun 1901 hingga 6 Mei tahun 1910. Yang keempat ada Raja dan Ratu dinasti Windsor. Dinasti ini merupakan gabungan dari dinasti Windsor yang merupakan marga Ratu Elizabeth, serta Mountbatten adalah keluarga cabang dari dinasti Battenberg yang disandang dengan Pangeran Philip. Dari pernyataan di atas, inilah pemaparan yang dapat diperjelas dengan pokok-pokok pemerintahan di Inggris dan perbandingannya dengan pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, sistem demokrasi di negara Inggris adalah demokrasi, sama halnya dengan di negara Indonesia. Yang kedua, Inggris adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dan bentuk pemerintahan monarki. Sedangkan di Indonesia bentuk pemerintahannya adalah republik. Yang ketiga, kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet atau Perdana Menteri dan Menteri. Sedangkan Ratu sebagai kepala negara yang merupakan simbol keagungan, kedaulatan, dan persatuan negara, tetapi tidak memiliki kekuasaan politik. Sedangkan di Indonesia mengacu terhadap 3 kabinet, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan presiden sebagai kepala negara. Yang keempat, parlemen terdiri dari 2 kamar atau bicameral. Sedangkan di Indonesia terdiri dari 3 kamar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang sering kita sebut MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering sebut kita DPR, dan Kabar Parlemen Indonesia. Yang kelima adalah kabinet yang memimpin. Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri memegang kekuasaan pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons dan berasal dari partai mayoritas badan ini. Parlemen dapat membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya. Sedangkan di Indonesia, kabinet yang dipimpin adalah presiden yang memegang kekuasaan pemerintah. Anggota kabinet umumnya berasal dari menteri-menteri yang sudah terbentuk.
keenam, adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilu dengan posisi membentuk kabinet tandingan. Yang ketujuh, Inggris menggunakan sistem duipartai yang saling bersaing, yaitu partai konservatif dan partai buruh. Sedangkan di Indonesia menggunakan sistem multipartai. Yang kedelapan, badan peradilan ditunjuk oleh kabinet. Meskipun begitu, mereka menjalankan peradilan dengan bebas dan tidak memihak. Sedangkan di Indonesia, badan peradilan ditunjuk oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Sekian penjelasan tentang sistem politik di negara Inggris dan perbandingannya dengan di negara Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.